Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hirunisa dengan NIM 2301216. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih laporan akhir saya untuk memenuhi mata kuliah seminar fisika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Eksploratory Data Analisis terhadap data meteorologis sebagai tahap awal analisis deret waktu. Nah, jadi intinya studi ini itu untuk melihat bagaimana sih kita bisa mengeksplorasi data cuaca secara sistematis sebelum masuk ke analisis yang lebih lanjut. Nah, mulai dari latar belakangnya dulu ya. Jadi, sekarang ini kan data cuaca itu dapat dihasilkan terus-menerus oleh berbagai instrumen ya. Mulai dari kayak stasiun, satelit, terus juga sampai sensor atmosfer gitu. Nah, dalam jumlah yang sangat besar dan resolusi yang benar-benar tinggi itu. Tapi tantangannya itu ada di datanya tuh sebanyak itu gitu. Dan sulit atau nggak bisa langsung dianalisis gitu aja. Nah, karena karakteristiknya itu yang dinamis dan non-linear gitu. Jadi, susah untuk langsung dianalisis gitu. Nah, perubahan kecil dari satu variabel juga bisa berpengaruh ke variabel lain melalui mekanisme fisika atmosfer yang cukup kompleks gitu ya. Nah, di sini peran EDA atau Exploratory Data Analysis itu jadi tahap awal gitu, yang sistematis buat memahami struktur dari data, terus juga melihat distribusinya, mengidentifikasi pola musiman, dan mendeteksi anomalinya. Nah, semuanya itu tuh tanpa harus berasumsi model tertentu dulu gitu. Oke, next. Nah, masuk ke bab 2 di teori gitu ya. Nah, di sini tuh kita bahas dulu sama-sama untuk variabel-variabel meteorologisnya, meteorologisnya yang digunakan dalam analisis ini gitu ya. Nah, ada 4 variabel utama. Pertama itu suhu udara atau biasa disebutnya mah temperatur gitu ya. Ini tuh merepresentasikan kondisi termal atmosfernya dan sangat erat gitu ya kaitannya sama pola musimnya. Nah, yang kedua itu ada kelembaban relatif atau humidity. Itu tuh jadi kayak persentase kandungan uap air terhadap kapasitas maksimum. Nah, itu penting juga gitu ya, karena itu sebagai indikator potensi presipitasi gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada tekanan atmosfernya atau pressure. Nah, di mana penurunan tekanan itu seringkali menjadi tanda buat kayak sistem badai atau kemungkinan hujan. Dan yang keempat dan yang terakhir itu kecepatan angin atau wind speed yang mewakili dinamika transportasi massa udara. Jadi keempat variabel ini saling berkaitan banget gitu ya. Nah, itu tuh yang bakal kita eksplorasi banget. Oke, next. Nah, ini tuh masih babak dua. Nah, selain itu, slide ini itu menjelaskan kayak kerangka metode yang digunakan. Jadi secara garis besarnya, alur analisisnya itu terdiri dari 3 tahap besar. Yang pertama itu data acquisition. Jadi kita itu menggunakan dataset publik dari Kaggle, yaitu Weather in CZ dari tahun 2006 sampai 2016. Nah, yang awalnya itu berfrekuensi per jam gitu ya. Terus diagregasi jadi data harian. Terus yang kedua itu ada data cleaning. Ini tuh ngeliputin konversi kayak kolom tanggal, imputasi missing value dengan median, penghapusan duplikasi, sama seleksi kolom yang relevan gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada analisis dan visualisasi. Ini itu pakai fungsi describe buat statistik
deskriptif nih. Terus juga line plot dengan rolling untuk tren, temporal, histogram, dan box plot untuk distribusi gitu. Dan yang terakhir juga heat map korelasi person. Nah, semua itu dilakuin di Python di yang nama aplikasinya itu Jupyter Notebook. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke hasil dan pembahasannya di bab 3. Nah, di slide ini itu kita lihat gitu ya, untuk proses pembuatan data itu seperti apa. Untuk dataset itu dimuat menggunakan Canvas. Dan dari pemeriksaan awal diketahui kalau dimensinya itu adalah 96.453 baris gitu ya, dengan 12 kolom variabel. Yang perlu diperhatikan di saat ini itu, kolom tanggal itu masih bertipe string gitu. Jadi, perlu dikonversi ke format datetime biar bisa digunakan untuk analisis temporal. Nah, habis itu kolom-kolom yang relevan itu dipilih dan data itu diurutkan secara kronologis sebagai dasar agregasi harga. Next, masih di bab 3 gitu ya. Nah, habis datanya tadi dimuat dan dibersihkan gitu, kita juga bisa mulai melihat karakteristik dasarnya itu lewat statistik deskriptif. Hasilnya itu cukup menarik ya, karena suhu rata-rata itu tercatat 11,93 derajat Celcius, 93 derajat Celcius, dengan standar deviasinya itu 9,97 derajat Celcius. Nah, ini tuh nunjukin kalau variasinya itu cukup luas gitu, yang memang wajar karena data mencakup 10 tahun pengamatan dengan 4 musim gitu. Nah, kelembapan rata-rata 73,5% yang mengindikasi kondisi udara yang cenderung lembab sepanjang tahun. Nah, tekanan atmosfer ini juga relatif stabil di sekitar 0,3,17 bar gitu. Hmm. Jadi meski ada beberapa nilai ekstrim gitu, tapi kecepatan angin itu juga memiliki nilai maksimum gitu, hingga 63,85 km per jam gitu ya. Nah, jauh di atas rata-ratanya gitu. Jadi ini tuh mengindikasikan kalau adanya kejadian kejadian angin kencang sesekali gitu. Nah, ringkasan angka-angka itu bisa dilihat langsung di slide ini. Oke. Nah, next selanjutnya. Oke. Nah, di sini itu kita bisa lihat hasil visualisasinya gitu ya. Jadi, tren suhu harian itu divisualisasikan dengan line plot dan rolling 30 hari menunjukkan pola musiman yang sangat jelas dan konsisten. Nah, suhunya juga naik di musim panas sekitar Juni sampai Agustus dan turun di musim dingin sekitar Desember sampai Februari. Ini itu berulang setiap tahun tanpa pergeseran tren jangka panjang yang benar-benar signifikan gitu. Nah, dari histogram dan box plot itu, kita juga bisa lihat kalau karakteristik distribusi masing-masing variabel itu. Ada suhu berdistribusi bimodal karena musim. Terus kelembaban miring ke kiri. Terus tekanan mendekati normal. Dan kecepatan angin sangat miring ke kanan dengan banyak outlier. Nah, itu penting banget gitu ya. Karena outlier ini nggak langsung diisi dihapus karena diisi jadi pada tertentu itu cuaca ekstrim yang justru bermakna. Oke, next. Nah, masih di bab 3 gitu ya. Di slide ini itu membahas dua hal sekaligus. Jadi ada analisis musiman
dan korelasi antar variabelnya. Untuk analisis musimannya, itu rata-rata suhu bulanan tertinggi ada di bulan Juli sekitar 22,5 derajat Celcius dan terendah itu di Januari sekitar -2,1 derajat Celcius. Nah, kelembapan ini menunjukkan pola yang berlawanan gitu. Jadi puncaknya itu di Desember sampai Januari dan terendahnya itu di Juli sampai Agustus. Ini itu konsisten dengan prinsip fisika atmosfer gitu ya, bahwa kapasitas saturasi uap air itu bergantung pada suhu. Nah, untuk korelasi, Whitney Person itu menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat antara suhu dan kelembaban dengan nilai R sekitar -0,62. Sementara, tekanan hanya berkorelasi lama dengan variabel lain, mencerminkan bahwa dinamikanya lebih dipengaruhi faktor sinoptik yang sifatnya apriodik. Nah, scatter plot suhu versus kelembaban mengkonfirmasi pola ini gitu. Jadi meski sebarannya cukup lebar, tapi menandakan kompleksitas non linearnya itu sistem atmosfer yang tidak bisa dijelaskan oleh hubungan linear semata. Nah, next. Oke, jadi kesimpulan itu dari seluruh analisis yang saya lakukan, ada 4 poin utama yang bisa disimpulkan gitu ya. Jadi yang pertama, kalau dari sisi kualitas datanya tersendiri, itu dataset ini memiliki kelengkapan yang baik pada variabel utamanya. Dan proses pembersihannya juga berhasil menghasilkan dataset harian yang siap dianalisis. Kedua, dari temuan statistiknya, pola musiman yang kuat teridentifikasi yaitu tuh jelas dan distribusi masing-masing variabel mencerminkan karakteristik iklim wilayah pengamatan. Yang ketiga, dari relasi antar variabel, korelasi paling signifikan ditemukan antara suhu dan kelembaban dengan R minus 0,62. Sementara tekanan berperilaku lebih independen. Yang keempat, EDA terbukti efektif sebagai kerangka analisis awal yang mengintegrasikan pembersihan data, statistik, dan juga visualisasi secara sistematis. Nah, ini semua itu jadi potensi yang kuat gitu untuk analisis dari waktu lanjutan seperti dekomposisi musiman atau pemodelan arena. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan di laporan berikut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.